Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Perikop 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21 berisikan tentang Allah adalah kasih. Dan di ayat 10 dituliskan begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah adalah kasih dan wujudnya dinyatakan dengan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Allah Bapa mengasihi dunia. Allah Bapa mengasihi dunia. Dalam pelanggaran dosa yang dilakukan manusia membuat manusia terpisah, komunikasi menjadi rusak dengan Allah karena dosa dan pelanggaran yang manusia perbuat. Dan ini membuat tentu saja hubungan menjadi tidak baik. Ada jarak, ada pemisah antara manusia dengan Allah. Tapi karena Allah mengasihi dunia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengasihi dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini wujud kasih Allah. Sehingga tadi dikatakan di ayat 10, Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hubungan kembali terpulihkan, kembali baik adanya. Karena Allah Bapa mengasihi dunia. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalaupun dalam perjalanan kehidupan kita, ada saatnya kita jatuh bangun, ada saatnya kita karena kedagingan kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Datanglah. Akuilah dosa-dosa kita, mintalah pengampunannya. Allah mengasihi dunia, mengasihi kita, mengasihi segala ciptaan. Maka ia akan memberikan pengampunan karena kasihnya kepada kita, kasihnya kepada dunia. Jangan terbeban dengan kesalahan, pelanggaran kita. Tetapi sadarilah itu, lalu datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mohonkan pengampunan. Mintalah pengampunan daripadanya. Maka kasihnya yang begitu besar, kasihnya kepada dunia, kepada kita akan dinyatakan melalui pengampunannya dalam kehidupan kita. Nikmatilah kasihnya dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, ketika kita telah memahami bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi dunia, maka responlah itu dengan apa? Kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama. Allah telah mengasihi kita dan puncak dari wujud kasihnya itu ia telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Dia memberikan pengampunan bagi kita, maka responlah itu. Hidupilah kasih Allah itu dengan mengasihi sesama. Ketika kita tersakiti, disakiti, ketika orang melakukan sesuatu yang melukai perasaan kita, ingatlah Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi kita. Kalau Allah Sang Pencipta, Allah yang maha baik, yang maha kudus, mengasihi kita, maka sudah seharusnya lah kita pun saling mengasihi. Mintalah pengampunan, berikanlah pengampunan bagi orang yang mengasihi kita. Karena di lain kesempatan, di lain peristiwa, kita pun telah menyakiti sesama kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Maka ketika kita hidup saling mengasihi, ketika kita menghidupi Allah yang mengasihi kita itu dengan kita juga mengasihi sesama, maka damai sejahtera akan menyertai hari-hari kehidupan kita. Dalam beragam pergumulan yang kita hadapi saat ini, ada kalanya kita merasa tertekan. Ada kalanya kita mengambil keputusan yang salah. Lalu kita dibebani, dikejar-kejar oleh perasaan bersalah itu. Ingatlah Allah mengasihi dunia, mengasihi kita. Datang ke hadapannya dengan rendah hati, dengan iman, mohon pengampunan. Dan ketika kita sudah mengalami pengampunan kasih Allah itu, maka berlakukanlah itu juga dalam hidup kebersamaan kita dengan sesama, dalam perjumpaan kita dengan sesama. Ketika kita disakiti atau menyakiti, maka lepaskan, berikan pengampunan, agar kasih Allah yang kita alami dan kita hidupi itu nyata dalam hidup keseharian kita. Selamat menghidupi kasih Allah, selamat menjadi pelaku kasih dalam hidup keseharian kita, agar hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Allah, menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi sukacita berkat bagi kita dan sesama. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami betapa Allah yang adalah kasih mengasihi dunia ini, mengasihi kami, mengasihi seluruh ciptaan-Mu. Mampukan kami untuk mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan menghidupinya, sehingga ketika kami berjumpa dan bersama dengan sesama kami pun saling mengasihi. Ketika kehidupan yang demikian boleh kami jalani hari lepas hari, kami percaya damai sejahtera Tuhan akan menyertai kehidupan kami dan sesama. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Tuhan lindungi sertai kami semua. Berkati sesama kami yang mengalami pergumulan beban berat dengan segala harapan-harapan dan permohonan-permohonan mereka. Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka. Ingatkan setiap kami bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Engkau menolong, memampukan kami dan sesama menghadapi beragam pergumulan hidup kami, agar kami menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, segala apa yang kami rencanakan, kerjakan sepanjang hari ini, berkatilah, agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.